has decided to hold playoff to replace Iran at the 2026 World Cup. Indonesia, Oman, and the UAE will compete in Australia in June 2026. Tamparan telak dari Timur Tengah baru saja mengguncang dunia sepak bola. Klaim mengejutkan menyebut Indonesia jadi satu-satunya tim yang dianggap layak tampil di Piala Dunia FIFA 2026. Benarkah Iran siap menyerahkan panggung terbesar dunia kepada Garuda? Atau ini hanya permainan narasi yang terlalu liar untuk dipercaya? Jangan kemana-mana, karena apa yang akan kalian dengar bisa mengubah cara pandang kalian tentang peta kekuatan sepak bola Asia saat ini. Tamparan keras itu terasa begitu nyata, seolah datang dari pusat kekuatan sepak bola Asia sendiri. Kabar mengenai potensi mundurnya Federasi Sepak Bola Iran dari Piala Dunia FIFA 2026 langsung mengguncang jagat sepak bola internasional. Tidak ada yang benar-benar siap dengan skenario seperti ini, bahkan pengamat paling berpengalaman sekalipun. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, muncul narasi yang jauh lebih mengejutkan. Bukan sekadar mundur, tetapi adanya sinyal bahwa Iran ingin menyerahkan slot mereka kepada Indonesia. Sebuah gagasan yang di atas kertas terdengar mustahil, namun justru itulah yang membuatnya viral dan memancing perdebatan global. Banyak pihak langsung mempertanyakan validitas kabar tersebut. Dalam sistem resmi, keputusan terkait slot Piala Dunia sepenuhnya berada di tangan FIFA dan konfederasi regional seperti AFC. Tidak ada mekanisme di mana satu negara bisa menunjuk pengganti secara sepihak. Namun di luar aspek regulasi, narasi ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih emosional. Sebuah simbol pengakuan, seolah Indonesia dianggap sebagai representasi sepak bola yang jujur, bersih, dan penuh semangat juang. Disinilah cerita mulai menyentuh sisi kebanggaan nasional. Indonesia memang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Dari segi kualitas pemain, pembinaan usia muda, hingga mental bertanding, semuanya menunjukkan progres. Hal ini membuat nama Indonesia semakin sering dibicarakan di level Asia. Bayangan bahwa Garuda bisa tampil di panggung dunia tentu bukan sekadar mimpi lagi. Apalagi jika dikaitkan dengan momentum kebangkitan sepak bola nasional yang sedang berlangsung. Dukungan supporter yang luar biasa juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Namun narasi tentang negara lain penuh drama, jelas bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Sepak bola di Timur Tengah memiliki sejarah panjang, dengan kualitas teknik dan kompetisi yang tinggi. Menggeneralisasi mereka sebagai penuh trik kotor jelas terlalu berlebihan. Meski begitu, persepsi publik seringkali terbentuk dari momen-momen tertentu. Insiden di lapangan, aksi diving, atau permainan keras kerap memperkuat stereotip tersebut. Dan disitulah Indonesia mencoba membangun citra berbeda. Timnas Indonesia mulai dikenal sebagai tim yang bermain dengan intensitas tinggi, agresif, namun tetap kompetitif. Gaya bermain ini membuat banyak pihak mulai memperhitungkan mereka sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Di sisi lain, kabar ini juga memunculkan gelombang optimisme yang luar biasa di kalangan supporter. Media sosial dipenuhi dengan tagar dukungan, seolah peluang sekecil apapun harus dirayakan sebagai harapan besar. Namun jika ditarik ke realitas, proses menuju Piala Dunia tetap harus melalui jalur resmi. Entah itu kualifikasi, playoff, atau keputusan administratif dari FIFA. Tidak ada jalan pintas yang bisa menggantikan sistem yang sudah ditetapkan. Di tengah euforia tersebut, muncul pengingat penting dari kejadian lain di sepak bola Indonesia. Kasus yang melibatkan pemain muda seperti Fadly Alberto menjadi bukti bahwa pembinaan karakter masih menjadi pekerjaan rumah besar. Insiden tendangan keras yang terjadi di kompetisi usia muda menunjukkan bahwa emosi pemain masih perlu dikontrol dengan lebih baik. Hal-hal seperti ini justru bisa merusak citra sepak bola bersih yang sedang dibangun. Permintaan maaf yang disampaikan memang menunjukkan kesadaran. Namun konsekuensi tetap harus dijalankan agar menjadi pelajaran bagi pemain lain. Disiplin adalah bagian penting dari profesionalisme. Lebih jauh lagi, pencoretan pemain oleh pelatih seperti Nova Arianto menunjukkan bahwa standar di tim nasional semakin tinggi. Tidak hanya soal kemampuan, tetapi juga sikap di dalam dan luar lapangan. Di level berbeda, kabar cedera pemain muda seperti Mirza Firjatullah juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju level elit tidak pernah mudah. Tantangan fisik seringkali datang di saat yang tidak tepat. Cedera yang dialami saat turnamen penting membuat Indonesia kehilangan salah satu potensi terbaiknya. Hal ini berdampak langsung pada performa tim di ajang internasional.
Namun dari situ juga terlihat mentalitas pemain muda Indonesia yang mulai berkembang. Tekad untuk pulih dan kembali bermain menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Di level klub luar negeri, perkembangan pemain Indonesia juga mulai terlihat. Nama-nama yang bermain di Eropa mulai mendapatkan perhatian, meski persaingan tetap sangat ketat. Klub seperti Los Lille yang dikaitkan dengan pemain Indonesia menunjukkan bahwa peluang itu ada, meskipun belum sepenuhnya stabil. Konsistensi menjadi kunci utama. Persaingan di Liga Top Eropa sangat brutal. Bahkan pemain berkualitas pun bisa dengan mudah tersisih jika tidak mampu menjaga performa. Namun kehadiran pemain Indonesia di sana tetap menjadi sinyal positif. Ini menunjukkan bahwa kualitas sepak bola nasional mulai diakui secara global. Kembali ke isu besar tadi, narasi tentang Indonesia dipilih Iran sebenarnya lebih kuat sebagai simbol daripada fakta. Simbol bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan. Simbol bahwa kerja keras selama ini mulai terlihat hasilnya. Dan simbol bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi hal yang mustahil. Namun penting untuk tetap realistis. Harapan besar harus diiringi dengan kerja nyata. Tidak cukup hanya mengandalkan narasi viral atau opini publik. FIFA tetap akan mengikuti aturan yang ada. Setiap keputusan harus melalui proses resmi yang transparan dan adil. Jika Indonesia ingin benar-benar tampil di Piala Dunia, maka jalurnya tetap jelas, berjuang di lapangan dan memenangkan pertandingan. Dukungan supporter memang penting, tetapi performa tim jauh lebih menentukan. Tanpa hasil, semua narasi hanya akan menjadi cerita sesaat. Di sisi lain, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat, bahwa dunia mulai melihat Indonesia sebagai potensi besar. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia memang layak berada di level tertinggi. Bukan karena belas kasihan, bukan karena warisan, tetapi karena kualitas yang memang pantas. Generasi muda yang sekarang bermain adalah fondasi masa depan. Mereka harus dijaga, dibina, dan diarahkan dengan benar. Kesalahan seperti yang terjadi di level usia muda harus menjadi pelajaran, bukan justru diulang. Sementara itu, pemain yang sedang berjuang di luar negeri harus terus didukung agar bisa berkembang lebih jauh. Semua elemen ini harus berjalan bersama jika Indonesia benar-benar ingin naik level. Pada akhirnya, narasi besar seperti ini memang menggugah emosi, membuat bangga, membuat berharap, dan membuat percaya. Namun di balik itu semua, ada realitas yang tidak bisa diabaikan. Sepak bola adalah tentang kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Jika Indonesia mampu menjaga semua itu, maka tanpa perlu ditunjuk pun, Garuda akan terbang sendiri ke panggung dunia. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi perdebatan. Dunia akan tahu bahwa Indonesia memang layak berada di sana.